Salam Bapak Ibu Saudara, saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di acara kami. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan? Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu, dan diberkati Tuhan selalu dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan semoga Bapak Ibu Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan tayangan berikut ini, bagaimana si Murtadin ini yang sangat-sangat membenci orang Kristen dan akhirnya jadi Kristen, percaya Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena kuasa Tuhan yang dinyatakan, itu mujizat Tuhan yang dinyatakan kepada keluarganya, keponakannya, dan dalam hidupnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan si Murtadin ini bagaimana proses dia dari Islam menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga sampai saat ini dia dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di mana-mana. Dan mari kita menyaksikan bersama. Salam. Saya mengucap syukur kalau Tuhan izinkan saya bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji nama Dia yang telah mengubah hidup saya yang begitu dahsyat, di mana Tuhan Yesus luar biasa dan sangat hidup. Biarlah kesaksian ini semuanya hanya untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan, saya mulai dari kisah saya yang tidak mengenal sama sekali Tuhan Yesus. Dari saya masih kecil, saya tinggal di dekat daerah Jakarta Timur. Nah, di situ dari kecil saya belum pernah diajarkan seperti orang-orang harus misalnya tahu mana Tuhan, siapa itu Allah, siapapun. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi yang ada cuman sembayangan. Saya taunya itu Tuhan. Saya tahu kalau saya sembayang saya harus ngadep langit. Saya harus ke depan cari langit. Terus saya ke belakang cari langit. Itu di rumah. Nah, masa kecil saya, rumah saya itu ada dekat daerah, ada kali, ada dekat gereja, dekat daerah Cawang Kapling situ ya. Nah, di situ ada gereja juga. Masih kecil saya udah nggak suka ya sama Kristen. Saya nggak suka sama sekali lewat gereja. Apalagi gerejanya tepuk-tepuk tangan. Saya bilang sama sepupu-sepupu saya bilang, wah itu mah ngepek-ngepekin burung, lagi terbang-terbangin burung gitu kan. Biasa kan orang terbangin burung kayak gitu, tepuk-tepuk tangan. Tanpa terasa saya besaran sampai saya udah SMA, keluarga besar saya semua dari nenek saya tidak ada satupun yang mengikuti Yesus. Semua adalah agama tradisi, agama kayak Buddha, ke wihara, ke tepekong gitu ya. Saya sembayang semua apa yang ada, Kuan Im, Pakpung, Pakpo, semua saya sembayangin. Sampai kalau yang jaga wihara meninggal, abunya ditaruh di bawah kolong meja situ dekat wihara, saya sembayangin. Nah, pada hari saya masih kecil itu saya juga nggak mengerti kalau di rumah ada apa tuh abu. Kalau orang tua nenek saya semua disembayangin sama papa saya. Nah, waktu saya SMA, saya punya karakter orang jahat sama saya lebih jahat lagi. Saya suka berantem, saya suka judi, keturunan dari nenek moyang saya. Karena nenek saya waktu itu judi karena dia katanya membesarkan anak 11 anak sudah tanpa suami. Jadi judi, jadi main kartu gitu ya. Kalau nenek saya perginya ke kaseno. Kalau saya mainnya ya ketemu papa, ketemu bibi semua main macam-macam lah, main macok segala
pokoknya kayak gitu. Sampai pada hari saya married bertingkat lagi, saya lebih besar lagi. Saya married sampai saya punya anak ke-1. Aduh, karakter saya makin hari, anak salah dikit nggak boleh. Saya pukulin anak-anak saya teriak-teriak, saya urus, tapi saya tetap karakter saya nggak baik. Saya kalau punya disenggol orang sedikit naik mobil, saya bisa turun tuh, saya bisa emosi gitu ya. Sering, bahkan hampir setiap kali saya naik mobil pasti ribut sama orang, karena orangnya nggak boleh dibalap dikit, dipepet dikit, diapain dikit, saya pepet lagi, saya dempetin lagi tuh mobil. Ya waktu itu juga memang saya orangnya ada karakter nggak sayang barang gitu. Dan sampai saya married, saya ribut terus sama suami. Aduh, saya ribut terus sama suami karena saya lihat kok karakternya beda banget. Dia kalem, dia jarang ngomong. Nah, saya tuh rada bawel. Jadi karakternya berbeda jauh. Sedangkan umur saya juga beda 10 tahun. Jadi tambah jauh lagi karakternya. Nah, di situ saya emosi aja kerjaannya karena kurang perhatian juga. Kalau saya ribut sama suami saya keluar dari rumah. Saya bilang sama suami saya keluar, ntar malam saya pulang, saya cari teman-teman aja gitu, seperti itu. Sampai hari lepas hari kehidupan saya main judi juga di mana? Dulu saya tinggalnya dekat daerah Jakarta Barat. Saya main judi main kartu sama abang-abang karena tetangga saya rumahnya selalu terbuka pintunya. Nah, saya married tahun 86. Sampai saya anterin anak sekolah saya, banyak orang Kristen di sekolahannya, kan emang sekolahan Kristen. Di situ banyak orang-orang Kristen ngajakin saya, Ain, yuk kita ke gereja yuk. Wah, saya nggak mau, saya marah, paling benci saya dengar gitu. Saya bilang, nggak mau. Saya bilang gitu, saya galak, saya orangnya galak sekali, galak. Terus akhirnya saya suka pergi panggil tukang peramal. Suami saya juga suka disuruh beli apa tuh yang bulat-bulat tuh, yang kristal, disuruh beli kristal lah, berapa biji, banyak, disuruh taruh di belakang pintu rumah supaya ada rezeki lah, supaya sehat. Kita nurutin loh. Terus nggak boleh ranjang, nggak boleh ngadep sini, Hong Shui semua, pokoknya Hong Shui saya ikutin dan saya suka, saya percaya. Tapi waktu itu saya belum mengenal kebenaran. Kalau saya inget-inget ya, saya pergi anterin anak sekolah, ada teman saya kebanyakan orang Kristen, ada yang namanya Lili, ada yang namanya Sarah. Dia suka bilang, Ain, lu kalau ngeramal kamu itu kan iblis sama iblis. Saya marah sekali. Enak aja ya kamu bilang ya, iblis sama iblis. Wah, pokoknya saya marah, saya galak sekali. Terus terakhir hidup saya kebanyakan saya pergi, saya shopping, saya belanja ke Mangga 2. Saya pernah lagi hamil anak pertama juga, saya kesel sama suami, saya tabrak aja tuh loring door dia tuh, tokonya. Pernah itu. Pokoknya terlalu itu, nggak tahu karakter apa ya. Itu udah dalamnya kayaknya iblis banget. Nggak ada kuasa Roh Kudus banget, itu sama sekali nggak ada. Itu dalam gelap. Saya nggak ngerti apa-apa. Pokoknya karakter saya terlalu brutal. Akhirnya saya punya sepupu. Saya udah punya anak tuh. Anak saya udah 3 gitu ya, 3. Saya punya sepupu. Udah saya punya sepupu, tahu-taunya dia masih muda. Sepupu saya tuh beda 6 tahun sama saya. Pada sekali dia datang, suka main ke rumah saya, dia udah jadi peramal. Waktu awal murah peramalnya juga saya nggak tahu, pokoknya dia bisa tepat dan benar kalau dia ngomong, dia ngeramal orang tuh.
Sampai akhirnya ujung-ujungnya saya berdua dia orang panggil ke kiri, tiap hari ke kanan, ngeramalin orang. Pernah juga ada tuh yang, terus kita sendiri pernah juga ke dukun-dukun, ke peramal, istilahnya gini. Saya ke peramal juga, demen juga, bawa dia juga. Tapi kalau ke peramal lain suka bilang begini, wah ini lu lebih tinggi katanya. Peramal lain malahan bisa kayak bersujud sama dia, kita juga bingung. Tapi sebenarnya kalau dia udah ngeramal, dia badannya sakit, pusing palanya. Terus saya yang jadi kakaknya, saya kasihin dia obat apa zaman dulu, Nolvagin, sakit kepala. Anaknya dia pun sering sakit. Akhirnya ngeramal, pernah juga ngeramal, pokoknya banyak lah. Itu dia ngeramalnya saya udah lihat kayak ini orang kayak Tuhan banget ya, udah Tuhan gitu. Soalnya dia tahu semua, dari barang apa, batu cincin 1 kaleng aja dia tahu, ini boleh beli, ini boleh ngambil, ini boleh dikasih si A, ini boleh dikasih si B. Waduh, saya dulu nggak kenal Tuhan, saya pikir wah kayak Tuhan banget, ini udah Tuhan gitu kan. Terus dia bisa tahu kalau orang datang, dia bisa bilang begini, kamu habis dari sembahyang ya ke Kuan Im ya, katanya. Kuan Im bilang kamu kotor habis dari orang mati, nggak boleh sembahyang itu. Waduh, bener kata itu orang bilang. Kita percaya banget, percaya. Dan dia kalau ngeramal selalu menolong orang, tidak pernah ngeramal yang jahat, tapi dia tahu, oh begini. Bahkan teman saya dulu pernah, teman saya tuh Yanti ya, dia pernah anaknya yang dibunuh, yang di Ancol itu, sampai dia tahu lah semua peramal itu. Nah pada satu kali karena dia sering ketemu saya tiap hari ke rumah saya, akhirnya pada satu kali saya udah melahirkan anak yang keempat ya. Saya lahirkan anak keempat, anak saya ada 4. Saya dari dulu doa pengen minta anak laki dapatnya perempuan, kedua minta laki dapatnya perempuan, ketiga saya minta laki dapatnya perempuan. Pada itu akhirnya nggak tahu gimana, itu barang sembayangan saya juga saya cabut-cabutin, saya buang aja ke tong sampah. Terus ipar saya bilang, dosa lu bodoh saya pikir, saya juga nggak tahu. Nah waktu saya masuk Kristen juga papa saya benci sekali sama saya, benci sekali papa saya. Terus akhirnya pas waktu itu peramal teman saya, saudara saya, sepupu saya nggak datang ke rumah saya lagi, saya nungguin, kok dia nggak datang ya, udah 2 minggu dia nggak datang. Saya telepon, saya bilang, Ing, kok kamu nggak datang sih ke rumah Cici? Terus dia bilang gini, nggak tahu Ci, katanya. Dia bilang, saya nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu, pusing pala, katanya bilang. Terus dia teleponnya ditutup sama dia. Terus saya pikir ya udah, dia nggak terima telepon saya. Kurang lebih 4 hari kemudian dia telepon saya lagi. Dia bilang gini, Ci, aku mau cerita Ci. Apaan? Saya bilang, pokoknya mau cerita deh, datang kemari Ci. Wah saya datang terus ke rumahnya dia. Waktu saya datang ke rumah dia bilang gini, Ci, tahu gak waktu Cici telepon saya itu saya lagi pusing banget. Kenapa? Saya tuh udah didengar suara yang biasa dia ngeramal itu, karena dia udah gak mau ngeramalin orang, kata dia bilang. Dia belajar gak mau ngeramalin orang, karena kalau ngeramalin orang juga dia sakit, anaknya sakit, dianya sakit gitu. Akhirnya dia bilang dia gak mau ngeramalin orang. Jadi tapi yang roh yang peramalnya itu yang ada di dalam diri dia suruh dia selalu bunuh diri enak. Ci, denger gitu terus lu Ci, bunuh diri enak. Terus akhirnya Ci, aku beli baygon, dia bilang. Udah 2 hari gak kepengen ngeliat matahari, dia beli baygon, dia tutup tuh pintu hordengnya, dia bilang. Dia udah pakai baju putih, dia bilang sama saya. Akhirnya dia tuang itu baygon. Waktu dia mau minum dia kunci pintu. Terus waktu dia mau minum kunci pintu, tapi dia digedor sama anaknya. Mami buka pintu, katanya. Akhirnya dia gak jadi minum, dia buka pintu. Nah waktu saat dia buka pintu itu,
dia jadi nggak jadi. Nah, karena di dalam keluarga saya, sepupu saya itu punya adik, dia udah married, belum lama married sama orang Kristen. Nah, sejak dia married sama orang Kristen, hubungan saya sama adik dia nggak terlalu deket, benci lah gitulah. Bahkan dia pernah ngomong begini lagi telepon, puji Tuhan Ci, saya marah lah. Saya berdua yang kakaknya dia yang peramal itu, saya marah. Saya bilang, apa sih ngomong puji Tuhan, saya bilang gitu. Saya marah, saya nggak suka. Ada temen saya juga yang di Jatinegara pernah juga ngomong puji Tuhan, saya marah. Saya bilang, terus dia pernah bilang gini, Yin, lu kenapa marah-marah begitu? Lu lihat deh nanti semua orang akan pengikut Kristus. Saya tambah marah lagi dibilang begitu. Saya sampai ibarat kata kalau ngomong kasar ya dulu, amit-amit kayak gitu kan. Akhirnya saudara sepupu saya itu yang udah kawin sama Kristen itu datang ke rumah sepupu saya yang peramal ini. Waktu dia datang, dia nagih uang arisan. Waktu dia nagih uang arisan, dia bilang, Ingrid, aku mau nagih uang arisan. Terus dia lihat mukanya dia kucel-kucel begitu. Terus dia bilang gini, Ingrid, kenapa muka kamu seperti itu? Katanya kucel-kucel, kusek-kusek gitu. Terus dia bilang gini, aku rindu, katanya, gua rindu. Rindu siapa? Nggak tahu, katanya dia teriak-teriak begitu. Jadi ini dia cerita sama saya ya waktu saya datang ke rumahnya dia. Terus dia bilang, Ci, malu Ci, aku malu banget nih Ci, malu Ci, keluarga kita Buddha semua nih Ci, aku mau cerita. Kenapa? Saya bilang, ayo cerita. Malu Ci, dia nangis, malu Ci, kata dia bilang. Tahu gak Ci, gue udah ke gereja Ci, malu, kata dia bilang. Terus saya diem aja. Terus dia bilang gini, akhirnya besoknya majelis gereja dari adiknya dia punya mertua Ibu Santi, dia telepon si Ing ini. Dia bilang gini, Ing, kenapa kamu katanya kemarin didatengin tagih uang arisan, kok kamunya teriak-teriakan, katanya kamu rindu ya. Rindu siapa? Terus dia bilang, rindu Yesus, katanya rindu Yesus, kata dia bilang gitu. Aduh, saya kaget juga sih Pak denger dia bilang rindu Yesus, karena selama ini dia paling benci sama Yesus. Dia gak kasih orang, kalau ngeramal-ngeramal disuruh gak boleh ke gereja sama dia. Pokoknya ke tempat lain boleh, tapi gereja gak boleh. Ya, apalagi gereja Kristen, dia paling benci sama orang Kristen. Pernah lah saya juga berantem tuh sama orang Kristen, berdua dia tuh berantem. Dia darah yang Kristen ngomong darah Yesus. Saya apa tuh ngomong bahasa itulah gitu. Terus akhirnya dia cerita gitu, saya diam aja, saya nggak ada rasa apa-apa. Waktu itu saya belum berasa apa-apa. Terus akhirnya dia bilang, tuh majelisnya bilang gini, Ingrid, besok saya datang ke rumah kamu ya, ayo kita doa, katanya. Akhirnya orang Kristen itu datang, terus dia didoain, Ingrid mau gak kita ke gereja, katanya. Akhirnya dia mau aja, tapi karena dia bisa penglihatan, dia bisa ngelihat apa-apa, semua dia ngelihat iblis tuh tusuk-tusukin kakinya dia pakai besi panas. Lah mereka kan, saya belum ikut kan waktu itu, saya cuma dengar cerita dia. Terus, Ci, kaki gue ditusuk-tusukin sama iblis Ci, pakai besi panas. Waduh, gue susah, gue didoain terus sama orang gereja, kata yang datang berapa orang. Akhirnya puji Tuhan, kata dia bilang, dia akhirnya pergi gitu kan. Udah pergi, dia ada tempatnya, ada yang jalan kaki deket daerah Kapuk. Ternyata gerejanya juga masih setengah jadi, belum punya jendela gitu. Akhirnya pas dia lagi waktu perjalanan dia pergi itu, dia bilang sama saya, dia dikasih lihat mujizat sama Tuhan. Kalau dia itu di pinggir jalan, pinggir kali situ deket daerah Cengkareng kalau nggak salah ya. Terus dia mau ditabrak sama mikrolet, tapi orang Kristen itu bilang gini, haleluya, darah Yesus, katanya. Tahu gak Ci, itu mikroletnya cemplung lu Ci, katanya ke kali, katanya gitu. Waduh, itu mujizat tuh Ci, aku ngeliat begitu lu Ci, katanya. Terus saya diem aja, saya masih belum berasa. Nah, ya gitu udah, saya udah dengar cerita dia begitu, saya pulang.
biasa aja. Nah, nggak taunya udah 3 hari kemudian gitu kurang lebih. Saya lupa dia telepon saya apa saya telepon dia duluan. Akhirnya dia bilang, "Ci, mau ikut gak Ci ke rumah orang Kristen? Ngapain?" "Ya datang aja," katanya, "doa kek," katanya. Sebenarnya sih saya baru tahu ya itu kayaknya FA apa Komsel kayak gitu. "Ayo boleh, saya bisa mau itu, saya juga bingung." Saya datang ke rumahnya dia, terus saya datang ke rumahnya orang Kristen itu sebenarnya rumahnya tetanggaan sama yang majelis itu, karena majelis itu kan udah ada saudara sama saya juga dong, karena sepupu saya married sama anaknya dia. Jadi ini tetangganya. Pas sampai saya duduk di tikar, dikasih kertas kayaknya itu pujian ya, nyanyian ya, waktu itu kan saya juga nggak ngerti pujian. Nah tapi pas saya duduk di tikar itu saudara saya yang peramal itu dia bilang, dia tangannya udah kayak mau ngeramal gitu. Saya kan tahu kalau dia mau ngeramal mukanya dia, apanya dia tuh, laganya, ekspresinya dia gitu. Jadi saya bilang, "Lu ngapain lu? Jangan ngeramal, ih malu-maluin Cici aja," katanya. "Ini kan rumah orang Kristen," saya bilang. "Masa kita ngeramal-ngeramal? Aduh pulang aja deh pulang," saya bilang. "Jangan kayak gini ah, malu-maluin ah, pulang," saya bilang. Terus dia bilang gini, "Iya Ci," katanya, "ini di belakangnya ini ada patung-patung, ada patung ini, padahal saya di depan itu ruang tamu." "Ya udahlah malu, kita pulang aja." Terus emang kebetulan juga belum ada yang datang-datang gitu, tamu-tamu yang lain gitu, orang Kristen yang lain, baru yang punya rumah atau paling 1 orang. Terus saya bilang, "Saya izin pulang deh, saya nggak tahan," saya bilang. Nah saat itu saya nggak pulang ke rumah, saya pulangnya ke beda 5-6 rumah ke rumah yang majelis itu, yang Ibu Santi itu. Saya ke sana, saya duduk di rumahnya dia karena kan saya emang pernah ke sana dong, pernah waktu zaman ngeramal, waktu lama adiknya dia gitu kan ke rumah mertuanya. Jadi saya ke sana, udah saya duduk ke sana, si Ingridnya juga duduk, saya duduk, nggak lama lagi orang Kristen ada 6 orang kurang lebih, apa 5 apa 6 datang ke situ. Berarti dia nggak jadi komsel gitu ya, nggak jadi. Kok nih orang datang, dalam hati saya, kan dia mau ngumpul padahal. Nah waktu dia datang itu saya diem aja. Terus akhirnya si Kristennya ini, orang-orang Kristen ini doain si saudara saya. Ya kan itu dia tahu, dia peramal itu isinya apa kan dia tahu. Kalau saya waktu itu kan sama sekali nggak tahu karena saya masih buta dan gelap. Akhirnya dia didoain, saya mundur 2 meteran, jauh-jauh dari orang Kristen dan jauh-jauh dari adik sepupu saya itu. Waktu dia tumpang tangan adik sepupu saya itu berenam itu, dia bilang, "Darah Yesus keluar, ayo ngomong Yesus, Yesus." Terus adik saya itu, sepupu saya, nggak bisa adik saya ngomong panggil Yesus sama sekali, nggak bisa. Saya cuma liatin aja. Terus, "Ayo panggil Yesus, panggil Yesus. Ayo Ingrid, panggil Yesus, panggil." Terus dia nggak bisa manggil Yesus. Dia diem. Terus si orang Kristen yang ini berenam terus tumpang tangan. "Darah Yesus, haleluya, darah Yesus." Lah saya kan nggak pernah ngomong darah Yesus, haleluya, saya diem aja. Tiba-tiba udah kurang lama, udah ada 15 menit kali, 10 menit lebih. Itu saya lihat orang Kristennya, terus dia doain, "Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus. Ayo sebut Yesus, Yesus, sebut Yesus." Tahu gak? Tau-taunya adik saya begini nih, dia begini. Aduh, saya sampai kaget. Itu kayak singa. Aduh, terus saya lihat, saya nangis. Saya nangisin sepupu saya. Kok dalamnya begini isinya, kok kayak setan, saya bilang, kok singa. Terus saya nggak tahu, saya tanpa sadari, saya nangis keluar air mata, terus saya nangis, terus masih disuruh sebut, belum bisa juga. Akhirnya tanpa saya sadari, saya maju langkah 2 meter itu, saya deketin sepupu saya. Tanpa saya sadari, saya angkat tangan, saya bilang gini, "Haleluya, haleluya, darah Yesus, darah Yesus." Di situ saya nangis. Saya nggak tahu saya bisa nyebut darah Yesus, saya bisa nyebut haleluya.
Pokoknya saya nangis, saya nggak tahu, pokoknya saya nangis terus. Sampai akhirnya si Ingridnya itu ngomong, Tuhan Yesus, dia panggil Yesus. Akhirnya dia lemes. Cerita singkat, saya pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, 2 hari kemudian kali ya, saya ingat di gereja-gereja itu, udah gitu udah pulang ke rumah, masih berapa hari kemudian lagi, saya hari Minggu kalau nggak saya diajak ke gerejanya mereka lagi yang di Kapuk itu, yang nggak ada jendelanya itu, belum ada jendela. Saya pergi sama Ingrid, sama orang Kristen itu juga. Nah, si Ingrid nggak gampang juga, sampai di pintu gereja juga dia nggak bisa melangkah, katanya aduh sakit kakinya. Dia ngeliat lagi iblis ikat kaki dia, tusuk, tapi kan terus peperangan roh terus sama orang Kristen. Akhirnya dia masuk juga lah. Sampai di gereja saya cuman inget tuh nyanyian Hosana bagimu, kayak gitu saya nyanyi gitu. Udah pulang, saya udah didoain sama pendetanya, doain saya. Nah, keluar dari gereja tuh Ingrid mau cekek anaknya juga. Rasanya dia mau cekek anaknya karena dia dengar suara katanya cekek anakmu. Waktu itu kan dia belum pelepasan. Nah, puji Tuhan akhirnya besokannya lagi saya kepengen sekali ke gereja. Saya ingat teman-teman saya waktu itu ada di sekolahan semua banyak orang Kristen karena sekolahnya Kristen. Saya yang suka ajakin saya ke gereja. Saya bilang gini, aduh Ruth, saya mau dong ke gereja, saya bilang gitu. Di mana gerejanya? Itu dia bilang tuh, waktu dulu masih ada Dewa Ruci. Itu di Dewa Ruci, kata dia bilang begitu. Lantai berapa? Lantai 6. Aduh Yin, sorry kita hari ini pada nggak ke gereja karena itu hari Kamis dan kaum ibu ya. Terus saya bilang, enggak, tapi saya mau ke gereja. Saya bilang, biarin deh saya sendiri. Puji Tuhan akhirnya saya ke gereja, kebetulan ada orang mau ke gereja. Nah, di situ saya tanya itu orang juga dari latar belakang sama saya. Kenapa lu bisa ke gereja? Kenapa lu bisa suka sama Yesus? Kenapa? Dia terus bersaksi banyak. Dia cerita. Oh gitu ya, saya bilang iya ya. Terus saya haus. Saya terus ke gereja. Saya cuman kerjaannya nangis doang di gereja. Nangis, nyanyi nangis, denger khotbah nangis. Terus diurapin Tuhan juga, plek, lemes. Orang nggak tahu ya, sangkanya saya pingsan, padahal sih kagak pingsan, saya sadar. Cuman ya diurapi Tuhan waktu itu, saya belum ngerti ya. Terus hari lepas hari, saya rindu terus sama Tuhan Yesus. Saya rindu, saya doa, saya nangis. Ada satu lagu yang buat saya tambah saya nangis, tambah saya sedih, tambah saya mengerti. Baru nyanyian itu aja saya mengerti. Saya merasakan nyanyiannya yang seperti ini. Kami bangga memiliki Allah sepertimu. Kami bahagia menjadi anaknya Dia. Terus saya nangis terus. Saya bangga punya Allah seperti Kristus Yesus, Bapa yang ajaib. Saya nangis tiap hari. Saya bangga jadi anaknya. Itu saya rasa seperti itu tuh. Padahal waktu itu saya belum dibaptis loh. Saya juga bingung tuh. Itu seperti mata saya tuh, penglihatan saya, rohani saya, mata rohani saya dicelikin sama Tuhan. Saya lihat dunia ini kayak, dunia ini isinya apa ya? Kayak kosong, kayak nggak ada rasanya. Duit udah nggak ada artinya istilahnya. Emas dan perak udah nggak ada. Itu Tuhan lebih dari segala-gala yang saya rasakan waktu itu. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Itulah Tuhan punya kuasa yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sehingga si murtadin ini yang sangat-sangat membenci dengan orang Kristen, saking membencinya kalau dia melihat orang Kristen dia harus menjauhi daripadanya dan dia harus mencari celah untuk menghindari semua orang Kristen yang lewat daripadanya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sehingga
dia terus menganggap bahwa orang Kristen adalah orang yang tidak benar, orang yang sesat. Namun di balik itu, Tuhan Yesus nyatakan kuasanya melalui mujizat kepada keluarganya yang kena sakit, dan Tuhan Yesus datang kepadanya untuk menyembuhkan, karena tidak ada satu orang pun yang dapat menyembuhkan, tidak ada satu orang pun yang dapat memulihkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong si keluarganya yang sakit, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga Tuhan Yesus nyatakan kuasanya melalui mujizatnya kepada orang ini, sehingga si murtadin ini yang begitu keras, yang begitu fanatik, yang tidak suka dengan orang Kristen, bahkan dia sangat membenci dengan orang Kristen, dia mengambil keputusan untuk jadi orang Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya saya menyadari juga Bapak Ibu Saudaraku bahwa inilah karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan mendengar, menjawab, sehingga sampai saat ini banyak orang yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Yesus Kristus, mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu semuanya karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, teman-teman, kerabat. Dan jangan lupa untuk terus mendoakan dan mendukung kami dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, mereka juga dapat diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 16 ayat yang 9 sampai dengan 17. Di sini sampai dengan 20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di bab perikop, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara Saudariku yang diberkati Tuhan. Dan semoga firman Tuhan ini dapat
memberkati saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan seperti firman Tuhan ini yang sudah saya baca Bapak Ibu Saudaraku, bahwa tugas dan tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara pergi untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berbelas kasihan kepada semua orang. Kita harus menunjukkan belas kasihan kepada semua orang yang belum mengenal siapa itu Yesus Kristus yang sebenarnya. Karena kenapa? Kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, kalau mereka tidak dapat mendengarkan tentang Kristus, kalau mereka tidak dapat mempercayai Kristus, maka akan dihukum Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus pergi memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Halo Bapak Ibu Saudaraku, kita harus beritakan. Karena kenapa? Kita akan disertai Tuhan. Sebab ayat yang terakhir di sini bahwa dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan takut, jangan gentar. Harus terus beriman, mempercayai bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata, sungguh-sungguh mengawal saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk itu haruslah memberitakan kabar baik. Dan bahkan ketika kita diracunin pun Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak akan kena, kita tidak akan celaka dari malapetaka itu, oleh karena orang yang percaya kepada Kristus, orang yang betul-betul mentaati perintah Tuhan, di situ dia akan tidak mengalami celaka maut yang meracuni saya dan Bapak Saudara. Contohnya, ketika ada orang yang meracuni kita ketika kita memberitakan Injil karena dia tidak senang akan Injil Kristus itu, ketika kita di racun tanpa kita tahu, maka kita tidak akan kena, karena di situ Tuhan ada bersama kita. Di situ Tuhan bisa mengubah segala sesuatu untuk menjadi baik, menjadi sehat dalam tubuh kita Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita lihat di sini bahwa si murtadin ini, dia adalah orang yang sangat benci dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Namun ketika Tuhan menampakkan diri, menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya melalui mujizatnya kepada keluarganya yang sakit, akhirnya dia baru disadarkan bahwa betul-betul Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya kuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memang dia dari Allah dan kembali kepada Allah, karena dia dilahirkan tanpa hubungan seksual oleh manusia Bapak Saudara, melainkan dia dilahirkan melalui Roh Suci. Itulah belas kasihan Allah yang harus tunjukkan kepada manusia, bagaimana kita harus selamat oleh karena darah yang harus menghapus, menyucikan dosa kita. Kita tidak bisa selamat tanpa darah. Oleh sebab itu darah Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita. Kenapa harus pakai darah? Karena darah adalah nyawa Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa tidak takut dan tidak gentar untuk terus memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal tentang Kristus. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudaraku yang sudah mendukung pelayanan kami lewat channel ini akan diberkati dengan berlimpah-limpah, akan terus disertai Tuhan, akan terus dipimpin Tuhan, akan terus dipelihara oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan
selalu bersamamu, selalu ada di sampingmu untuk menolongmu. Itu Roh Kudusnya selalu ada bersama saya dan Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa untuk terus mendoakan kami, dan kami juga akan terus mendoakan Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung kami. Dan saya percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami, baik itu like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, itu sudah sangat luar biasa. Dengan doa dari Bapak Ibu Saudara, itu sudah sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa akan dibalas dengan 2 kali lipat, diperlancar pekerjaannya, segala pekerjaannya, segala pemeliharaan hewan yang Bapak Ibu Saudara pelihara akan diberkati Tuhan. Dan percayalah bahwa Kristus tidak tinggal diam, selalu ada di pihak saya dan Bapak Ibu Saudara. Maka kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, menghalangi, terus membatalkan apa yang kita lakukan, di situ akan tersingkir oleh kuasa Roh Kudus, dan kuasa kegelapan itu tidak mampu mengalahkan terang dalam Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Untuk itu mungkin sampai di sini acara kami, tayangan kami Bapak Ibu Saudaraku, dan semoga melalui kesaksian dan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dapat diberkati, dan iman saya dan Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.